Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas masih ada sangkut pautnya dengan video kemarin mengenai tentang kecelakaan kereta api nih guys. Cuman di sini gue nggak bahas peristiwanya lagi nih. Di sini gue akan bahas keyakinan-keyakinan yang tercipta karena adanya kecelakaan tersebut geng. Salah satunya adalah keyakinan mengenai terlibatnya makhluk astral kayak gitu geng di kecelakaan kereta api tersebut geng. Yang mana sebagian orang beranggapan bahwa ada setan gitu geng, setan atau jin atau makhluk astral lah yang berhubungan dengan kecelakaan ini kayak gitu geng. Di sini gua akan bahas nih, apakah setan atau jin itu bisa membuat kita itu celaka gitu kan, dan apakah setan itu bisa membuat kita itu sampai meregang nyawa kayak gitu geng. Di sini gua akan bahas nih geng. Tentunya di sini gua akan membahas dasarnya itu dari Al-Qur'an ya geng, Al-Qur'an dan juga hadis, karena gua pribadi kan nggak tahu yang gaib lah pastinya lah. Jadi misalkan di antara lu yang ngeluarin statement sendiri, sertakan gitu kan, sertakan dasarnya yang dipastikan kebenarannya lah kayak gitu. Di sini gua akan membuka Quran surat Al-Mulk nih geng. Al-Mulk ayat 2. Surat Al-Mulk itu surat ke-67 kalau nggak salah. Ntar ini gua sambil buka Al-Quran. Quran surat Al-Mulk. Nah gini geng, kalau ada pertanyaan bisa nggak sih, apakah bisa gitu kan, lebih tepatnya lah, apakah bisa jin atau setan gitu kan, ya jin lah ya, karena setan itu kan kata sifat. Apakah bisa jin atau makhluk astral yang lain membuat seseorang itu isdeat gengs dalam kecelakaan. Nah ini nih Quran surat Al-Mulk juz ke-29, suratnya surat ke-67. By the way gue udah wudhu ya gengs. Bismillahirrahmanirrahim. Gue langsung membacakan aja nih ke ayat intinya nih geng. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Terjemahannya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Dia itu siapa? Dia itu di ayat sebelumnya nih geng. Nah ini nih, Dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa matiin, yang bisa ngidupin cuma Dia doang satu. Bukan kata gua, kata Al-Qur'an nih, ada di sini nih. Cuman jalannya kan berbeda-beda ya enggak? Ada yang karena sakit, ada yang karena kecelakaan kereta kemarin tuh yang 4 orang itu. Jadi maksud gua gini loh. Ada terus juga bisa jin itu membuat kita itu celaka parah, bisa gengs. Cuman tetap celaka pun nih, level celaka pun atas izin Allah gengs. Level celaka nih ya, bukan mati, bukan celaka dulu lah. Level kecelakaan pun ya atas izin Allah lah. Apalagi mati, ini udah jelas-jelas di sini nih, yang menciptakan mati itu cuma Allah doang gengs. Jadi itu cuma perantara doang. Misalkan ada saudara kita gitu kan ketabrak kereta gitu kan, teman kita lah, saudara kita ketabrak kereta, ketabrak mobil, ya itu cuma ibaratnya cuman perantara doang gengs, cuman jalannya gitu loh. Tetaplah yang nyabutnya nih siapa sih, yang mengizinkan kejadian tersebut jadi itu siapa ya? Tetap Allah Subhanahu wa taala lah gengs. Misalkan jadi gini geng, misalkan ya dalam kasus lain ada yang meneluh nih atau menyantet lah terus sampai meninggal, nah itu bukan karena jinnya atau bukan karena orang yang nyantetnya, bukan gengs. Tetaplah harus ada izin Allah Subhanahu wa taala lah geng. Jadi maksudnya bukan izin bertemu face to face terus ngomong gitu, gue mau matiin ini ya Allah,
Misalkan ini kan, jadi ada kan sebagian orang yang mengartikan seperti itu. Enggak lah, maksudnya tuh ada campur tangannya gitu, geng, pasti lah. Dan yang menciptakan mati kan cuma Allah. Ini loh buktinya. Dasar gua nih, pegangan gua gitu, maksud gua. Surat Al-Muluk surat ke-67 juz 29 ayat 2. Jadi ini bukan opini gue pribadi, gengs. Ini adalah gue ngambil dasarnya itu dari Al-Quran, gengs, kayak gitu. Dan apakah ada setan yang membuat kita itu budak gitu kan? Karena banyak yang beranggapan seperti itu, geng. Katanya ada setan budak, katanya yang menyebabkan si 4 orang itu tertabrak kereta api kayak gitu. Jadi kalau gue lihat di hadis-hadis Nabi nih, gengs, ada salah satunya itu hadis mengenai tentang doa di kendaraan kayak gitu, geng. Jadi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya sebelum berkendara itu beliau itu doa dulu, geng. Atau sebelum keluar rumah itu beliau itu berdoa, gengs. Dan di hadis yang gue tahu nih, geng, ya, gue lupa hadis lengkapnya, cuman intinya gini, geng. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita itu berdoa, dan ketika itu beliau berbicara seperti ini, geng. Jika kita nggak berdoa, setan itu membuat kita lalai. Nah itu kan lalai kan bisa bermacam-macam ya nggak? Apa sih namanya? Dapat diartikan bermacam-macam ya nggak? Ya bisa lupa, bisa nggak kedengar ya nggak, bisa kosong, bisa ngelamun ya nggak? Kalau kita nggak doa ketika berkendara atau ketika kita keluar rumah, maka setan itu akan menjadikan kita lalai. Nah kalau kita udah lalai, kita itu biasanya nyanyi-nyanyi, gengs. Coba aja lu lupa misalkan gitu kan, kita gitu kan, gue juga udah pernah ngerasain sih. Gue berkendara keluar rumah, gue lupa baca doa di kendaraan gitu kan. Gue habis itu tanpa sadar gitu kan jadi lupa, maksudnya gue tuh mau kemana sih, terus juga jadi apa ya, jadi kayak ngelamun, gengs. Beda kalau kita doa. Kalau kita doa nggak fokus ke tujuan, terus juga lebih waspada gitu kan. Nah itu tuh yang menyebabkan biasanya seseorang itu kecelakaan tuh lupa doa, gengs. Lupa doa, dan pastinya dia nggak apa sih ya, belum memenuhi standar keilmuan tentang kendaraan tersebut kayak gitu, geng. Misalkan belum lancar motorannya atau belum lancar naik mobilnya kayak gitu loh. Atau misalkan nggak tahu gitu kan di perlintasan kereta api itu boleh apa enggak sih bermain di situ atau duduk di situ boleh enggak. Itu kan karena kelalaian dan ketidaktahuan mereka kayak gitu, geng. Sesuai tadi tuh yang disampaikan Nabi SAW, geng. Kita itu hendaknya ketika berkendara berdoa. Kalau kita nggak berdoa, kita itu biasanya lalai. Kalau lalai, biasanya kita pengennya nyanyi-nyanyi doang tuh. Ya nyanyi apapun random. Nah kalau kita nyanyi-nyanyi, biasanya setan itu akan menggelincirkan kendaraan kita kayak gitu. Itu hadis Nabi ya, gengs. Bukan perkataan gue nih, gue hanya membacakan ulang kayak gitu. Jadi sudah terjawab ya, geng. Apakah bisa gitu kan setan itu membuat kita meninggoy kayak gitu? Jawabannya adalah nggak bisa, geng. Sesuai Quran surat Al-Mulk ayat 2. Surat ke-67 ayat 2 juz ke-29. Lu bisa lihat aja sendiri di Al-Quran masing-masing gitu kan. Dan kalau pertanyaannya dan kalau ada pertanyaan, maksud gua, apakah ada gitu kan setan yang membuat kita budak dan membuat kita itu lalai? Ada jawabannya, kayak karena tadi tuh sesuai hadis Nabi tadi tuh, kalau kita nggak berdoa kita dibikin lalai oleh setan. Terus juga kalau kita udah lalai nih, biasanya kendaraan kita itu dibikin tergelincir oleh setan kayak gitu kan. Karena kan tujuan mereka pastinya mencelakakan anak cucu Adam kayak gitu. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari menit pertama sampai menit akhir. Dan buat kalian yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang dari sampingnya gue, Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.